Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anakku semua pada pagi hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih dalam pembelajaran daring, tetapi anak-anak tetap harus semangat dan menjaga kesehatan. Oke, pada pembelajaran kali ini bersama Pak Udin mengenai pembelajaran fikih akan membahas tentang bab sholat idain atau sholat dua id. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita membahas pada pembahasan atau pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Marilah kita membaca basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan kali ini apa saja yang akan kita bahas? Ada 3, yakni perintah melaksanakan sholat idain, yang kedua tata cara melaksanakan sholat idain, dan yang ketiga hikmah sholat idain. Oke, jadi ada 3 pembahasan. Nah, yang pertama yakni perintah melaksanakan sholat idain. Sholat idain adalah sholat 2 hari raya. Oke, ada Idul Fitri dan Idul Adha, hanya ada 2. Oke, yang artinya menandakan kemenangan. Apa sih kemenangan? Yang pertama, sholat Idul Fitri menandakan kemenangan, bahwasanya kita sudah menahan hawa nafsu selama 1 bulan. Oke. Kemudian yang kedua, Idul Adha. Kemenangan apa sih Pak Udin? Kemenangan yakni kita bisa mengorbankan rezeki kita untuk orang lain. Oke. Bahwasanya rezeki yang diberikan oleh Allah kita berikan lagi kepada orang yang memerlukan dengan berkurban. Dengan hewan kurban. Nah, itu. Nah, kemudian ketiga, semua orang muslim dianjurkan atau sunnah muakkad melaksanakan meskipun dalam perjalanan atau musafir. Meskipun berhalangan, orang yang berhalangan sudah dewasa, perempuan yang sudah balik mengeluarkan haid, itu untuk mendengarkan khutbahnya saja. Karena khutbah adalah sebuah nasihat bagaimana menjalani kehidupan atau ikhtiar atau bisa untuk bagaimana cara memaknai dalam Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu. Oke. Kemudian apa dalilnya? Nah, itu karena Rasulullah yusalluna binal fitrah wasamsu ala kidiru haina wal adha ala kit rumhin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat Idul Fitri bersama kami ketika matahari telah naik 2 pengalah, dan Idul Adha ketika matahari telah naik 1 pengalah. Jadi hadis riwayat Ahmad ini sahih. Bahwasanya perawi Ahmad biasanya sahih. Jadi Nabi Muhammad sering melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, makanya sunnah muakkad. Kemudian ketentuan sholat idain. Sholat Idul Fitri dilakukan pada 1 Syawal setelah bulan Ramadan, menandakan kemenangan setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Yang sudah jelaskan Pak Udin tadi. Kemudian sholat Idul Adha dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Dan merayakan dengan berkurban menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian sunnah pada hari raya yang pertama mandi dan memakai pakaian yang baik. Harus mandi biar nggak bau apek. Masa 2 kali dalam setahun kita memakai baju yang jelek, baju main. Harus baju yang bagus. Selain bajunya yang bagus, hatinya juga harus bagus. Hatinya diperbarui, di setiap harinya berubah untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, disunahkan makan sebelum sholat, karena biar ketika sholat nggak mikir makan. Jadi kita sudah bertenaga dalam melakukan sholat, karena ada
khutbah yang harus kita dengarkan karena waktunya agak panjang. Oke. Kemudian pergi sholat satu jalan, kembalinya melalui jalan lain. Dalam artian memutar, oke, satu jalan. Itu adalah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mendengarkan khutbah dengan baik, nggak boleh ramai. Oke. Kemudian yang kelima, mengumandangkan takbir. Kalau puasa, setelah puasa Ramadan mau melaksanakan hari raya, akhirnya itu pada sebelum 1 Syawal, menandakan 1 Syawal itu mengumandangkan takbir. Kalau 10 Dzulhijjah itu 10, 11, 11, 12, 13, 10, 11, 12 itu harus mengumandangkan takbir selama 3 hari. Nggih. Idul Adha. Kemudian cara melaksanakan sholat Idain. Nah ini, mandi sunnah hari raya sesudah melaksanakan subuh. Mandi sunnah. Saya berniat kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Gusti Allah itu tahu. Nggih. Saya niat sholat sunnah. Nggih, saya niat mandi untuk melakukan sholat sunnah. Nggih, membersihkan hadas karena Allah Ta'ala. Nah itu niatnya yang simpel-simpel saja, yang sederhana. Kemudian yang kedua, setelah tiba di masjid melaksanakan tahiyatul masjid. 2, untuk menghormati masjid, nggih, penghormatan terhadap masjid. Nah itu jika tidak memasuki masjid karena ramai di lapangan, tidak usah tahiyatul masjid. Nah itu ada niat sholat Idul Fitri, usolli sunatali Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian Idul Adha, usolli sunatali Idul Adha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, tergantung adaan makmuman atau adaan imaman. Nggih. Aku niat sholat Idul Fitri artinya 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ingat, karena Allah Ta'ala, nggih, bukan karena tetangga, bukan karena gaya-gayaan. Nggih. Kemudian tata cara melaksanakan sholat Idain. Pada rakaat pertama, nggih, takbir sebanyak 7 kali. Setiap takbir Allahu Akbar, habis takbir membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Habis itu membaca Al-Fatihah. Pada rakaat kedua, seperti tadi, setelah sujud membaca takbir 5 kali. Setelah Allahu Akbar membaca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan sholat ini dikerjakan 2 rakaat seperti sholat lain, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Oke, kemudian khutbah dilakukan setelah sholat id. Nah, beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat khutbahnya sebelum sholat, tapi kalau ini sholat id, khutbahnya setelah sholat id. Membaca yang pertama, dalam khutbah pertama membaca takbir 9 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9. Nah itu. Kemudian yang khutbah kedua sampai 7 kali membaca takbir. Yang kelima, jamaah sholat id mendengarkan khutbah. Nggih, diwajibkan karena di situ ada nasihat-nasihat bagaimana kita memaknai Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian hikmah sholat Idain, hikmah dalam berjamaah. Yang pertama, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Loh, ingat, ibadah semua kepada Allah. Bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena tetangga, tapi karena Allah Ta'ala. Kemudian menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Karena di situ kita geraknya bareng, sujud bareng. Di situ tidak ada perbedaan bagi yang miskin, bagi yang kaya, bagi yang pejabat atau yang rakyat kelas bawah. Di situ sama, di hadapan Allah itu sama. Karena di situ menimbulkan rasa kasih sayang. Karena kita bisa saling tolong menolong, berkenalan dengan satu sama lain, menyebarkan syiar agama Islam, menunjukkan wibawa umat Islam, bahwasanya umat Islam itu kokoh, nggih, perjalanan kuat, tidak ada perbedaan. Kemudian hikmah sholat Idul Fitri, yang pertama meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin, nggih, karena siapa yang membutuhkan, kita akan biasanya mengasihkan apa? Biasanya baju,
uang, sembako dan lain-lain, semestinya apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan, karena hanya di Indonesia lah itu mudik, sowan ke rumah orang tua, sowan ke rumah tetangga. Lah itu mempererat hubungan persaudaraan yang bagaimana lamanya kita tidak dipertemukan karena pekerjaan, karena sekolah, karena kegiatan lain-lain. Nah, pada momen Idul Fitri itu dipertemukan, bisa bersenda gurau dengan sanak saudara. Kemudian menyempurnakan pahala ibadah Ramadan. 30 hari dibuat melatih dan diakhiri dengan Syawal, menghari raya. Kemudian lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan memujinya. Karena apa? Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, dan puji bagi Allah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Lah itu menghapus dosa dengan saling memaafkan. Lah ini saling memaafkan. Kalau saling memaafkan itu ketemu. Tapi kalau pandemi seperti ini lewat chat aja, HP nggak apa-apa. Tapi karena ini momen pandemik, momen yang itu terdesak, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau momen-momen biasanya tidak ada pandemik, wajib salaman, mengakui kesalahannya, baru itu dimaafkan. Tidak hanya sekedar mengeser di broadcast atau mengeser di media sosial, mohon maaf, itu bisa dimaafkan, enggak. Tapi kalau sesama manusia harus mengakui kesalahan di depannya, baru itulah rontok dosa-dosanya. Kemudian hikmah sholat Idul Adha, tanggung jawab terhadap tugasnya, yakni bagaimana Nabi Adam sebagai contoh, tugasnya diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Lah itu tugasnya, bagaimana kita seorang hamba bisa memanusiakan manusia, menghormati orang lain, ibadah kepada Allah. Tanggung jawab apa tugasnya anak-anak? Sebagai pelajar, wajib belajar, menghormati orang tua. Lah itu tugasnya sholat. Nah, itu adalah tugas anak-anak. Kemudian semangat tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan. Bagaimana seorang bapak mengorbankan anaknya. Nah, itu adalah sebuah pengorbanan. Bagaimana kita mengorbankan waktu untuk belajar, mengorbankan waktu untuk ngaji, mengorbankan waktu untuk sholat, mengorbankan waktu untuk membantu orang tua. Nah, itu adalah tugas anak-anak. Kemudian kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Bagaimana Nabi Adam itu seorang bapak ingin mengorbankan anaknya, dan Nabi Ismail itu ikhlas. Bagaimana kita harus saling bekerja sama kepada sesama, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, itu adalah hikmah dari sholat Idul Adha, dari kisah Nabi Adam dan Nabi Ismail. Nah, ini tugas di rumah. LKS halaman 51. Dan hafalan niat sholat Idul Fitri dan Idul Adha beserta artinya. Disetor berupa video, jangan voice note, wajib video. Disetor ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian dari Pak Udin akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.